Lah mosok sama Bantura nggak ada pamrih. Ya pamrih saya supaya kehidupan teman saya itu enak. Pamrih saya supaya teman saya itu mengalami bagaimana kelimpahan dalam hidup. Pamrih saya supaya teman saya ini masanya selesai, kan itu. Kan saya nggak perlu merespon omongan tadi kan itu kan. Karena pemahaman dia seperti itu. Itu juga kan yang disebut kesadaran Nusantara pada seseorang. Itu tidak harus terlalu menggubris urusan orang. Nah, ya, tadilah. Pemahaman orang. Iya, selama ini banyak orang kan terlalu memperhatikan dan merespon apa kata orang. Padahal kalau kita sadari tadi, orang itu berkata-kata ya, dia akan mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Orang itu berpendapat, berkata-kata itu kan apa yang mengeluarkan isi hatinya tadi. Ngapain kita respon? Kalau dia selalu berpendapat negatif, ya itulah isi hatinya. Bangkitnya kesadaran itu, dan itu artinya kebangkitan pribadi Nusantara, itu dimulai dengan apa, Pak? Kalau seseorang akhirnya, ya apa yang kata Pak Niko barusan sampaikan, betul. Titik picunya sendiri harus dimulai dari mana? Titik picu biasanya yang saya lihat ya, itu dimulai dari masalah. Orang kalau belum bermasalah, belum sadar-sadar nanti kan ini kan. Oh, gitu ya? Itu saya katakan banyak orang, karena setiap hari kan banyak orang bermasalah datang ke saya. Ya, yang pertama ya saya sadarkan dulu bahwa sadari, bersyukur dulu, saya bilang itu. Terima kasih dulu, kalau kamu nggak punya masalah pasti nggak akan ke sini. Nah inilah titik kesadaranmu. Jadi masalah itu sekarang jadikan bahwa itu sebagai tamparan Tuhan supaya kamu sadar. Nah jadi banyak orang itu karena dalam hidupnya nggak sadar-sadar, maka perlu ditampar tadi. Maka banyak masalah justru itu sebagai titik balik. Jadi banyak orang itu mengalami masalah justru menjadi titik balik. 50-50 juga ya Pak? Nah, tinggal responnya. Kalau dia langsung ada pembimbing ya, dan ada kesadaran, ya itu akan menjadi baik tuh. Tapi kalau dia memposisikan diri sebagai korban, dengan ada masalah datang tadi, kan banyak orang kan seringkali memposisikan diri sebagai korban. Orang yang terzolimi, orang yang disakiti, ya, ini nggak akan segera selesai nanti masalahnya, juga akan semakin dalam. Jadi Bapak mau mengatakan orang yang punya masalah itu sebetulnya masalahnya lebih banyak datang dari dalam daripada dari luar. Dalam tadi, respon dari dalam tadi loh. Masalah yang datang itu hanya mengaruhi paling 20% hidup kita. Yang dari luar tuh mempengaruhi paling 20%. Yang paling besar justru respon kita terhadap masalah tadi. Gitu loh. Nah, banyak orang terkecoh dengan apa yang kelihatan di pandangan mata daripada apa isinya kan itu kan. Ini kan maka dijadikan orang yang tahu paham ini akhirnya apa? Jadikan trik dagang. Nah, kenapa iklan di TV itu sering muncul? Karena banyak orang tertarik dengan apa yang dilihat tadi, bukan apa yang tidak terlihat. Maka sekarang ini kalau saya lihat ya, yang bicara tentang spiritual pun dibungkus dengan kemasan-kemasan yang menarik tadi. Embel-embel nanti dapat macam-macam lah gitu kan ya. Terbebas dari hukuman dan lain-lain itu kan. Nah, itu kan bahasa iklan semua itu. Bahasa kemasan semua itu kan. Oke. Esensinya nggak begitu penting. Lalu esensi apa sebetulnya dalam hal ini yang ingin diperjuangkan dan itu sudah dihayati oleh para leluhur kita dan ini bisa jadi pesan penting buat kita apa Pak? Sebetulnya esensi ruhnya itu sendiri apa Pak? Ya dari kalau Nusantara itu. Esensi dari Nusantara sendiri, ruh Nusantara, kesadaran tadi. Kalau udah orang pada titik kesadaran udah nggak perlu kemasan. Udah nggak butuh kemasan. Kalau Anda masih mengutamakan kemasan, ya berarti esensinya kosong. Karena kalau isi itu udah baik, sebenarnya nggak perlu dikemas. Menarik pun orang udah mencari kok. Gitu. Madu itu nggak usah dikemas menarik, banyak orang pasti mencari. Itu isi lebih penting kan. Tapi karena tadi dunia udah terbalik tadi. Banyak orang lebih mengutamakan kemasan tadi, lebih tertarik kepada yang kelihatan tadi. Makanya menjadi komoditas sekarang ini. Bahkan agama pun jadikan komoditas, membangun kemasan yang menarik. Maka yang kita lihat apa? Saling mengklaim. Wah ini paling banyak pengikutnya. Ini bicara apa? Oke, lo produknya banyak yang pakai kan itu kan. Mengklaim kan itu kan.
kowe melu aku, kowe tuku barang gue loh, karena wis akeh sing sudah banyak yang membeli barangnya gitu loh. Agar dengan cara propaganda, karena apa? Mereka pengen butuh pengakuan tadi bahwa produk ini udah banyak yang pakai kan itu kan. Jadi Pak Niko mau mengatakan hal-hal yang bahkan sifatnya rohaniah, mestinya harusnya rohaniah. Iya. Jatuh menjadi hanya seperti bisnis as usual. Bisnis ya, semua bisnis itu. Semuanya bisnis. Maka banyak orang kan berlomba-lomba membangun kemasan tadi supaya menarik. Dan mengklaim bahwa udah banyak yang ikut, sudah banyak yang menikmati kemasan ini kan, produk ini kan itu kan. Oke. Dengan segala cara dipakai. Tapi dalamnya tetap kosong. Tetap kosong. Dan rapuh. Karena apa? Cuma kemasan-kemasan aja. Saya lihat contoh itu banyak. Suatu desa bertobat ya, kayak gitu kan. Ini yang diklaim oleh banyak agama. Betul. Ini pun juga mengklaim, mengklaim. Bahkan ada lagi profesor ini bertobat, terima ini ya. Itu karena klaim sepihak yang tidak ada kebenarannya. Tapi karena apa? Mereka mau meyakinkan bahwa ini loh, produk saya ini udah diikuti orang-orang besar. Gitu kan, produk saya ini udah diakui atau diikuti oleh orang-orang besar. Nah, contoh ini kisah nyata, jadi yang beberapa bulan yang lalu ada orang baru datang ke kami, dia cerita penderitaannya, dan penderitaan itu cuma dimulai dari masa kecil sebenarnya. Dari masalah kecil, yang nilainya pun kecil, tapi dengan respon yang salah, akhirnya membuat masalah yang lebih besar lagi dan kerugian yang lebih besar lagi. Jadi dia waktu itu motornya dipinjam temennya, kemudian nggak dikembalikan, artinya penggelapan terjadi. Betul. Akhirnya si suami istri ini ada kemarahan, ada kebencian, bahkan saling buat laporan, gitu kan. Kemudian dari situ masalahnya beruntun datang, karena dia fokus ke kemarahan tadi dan merasa jadi korban tadi, buat laporan dan macam-macam panjang sekali tadi. Laporannya pun tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat, akhirnya dia juga mengalami kepedihan lagi. Lalu apa yang kehilangan berikutnya? Suaminya di PHK dari pekerjaan. Usahanya dia hancur. Akhirnya dia harus meninggalkan Jakarta, pulang ke kampung. Di kampung halamannya pun juga dia nggak diterima baik oleh keluarganya. Coba katalah motornya tadi harga 30 juta. Masalah yang timbulkan apa dari motor tadi? Dia kehilangan pekerjaan. Katalah kalau gajinya 5 juta. Dia masih muda, berarti masih ada 30 tahun itu kalau sampai pensiun, atau katalah 20 tahun lah gitu kan. 5 juta kali 12 kali 20 udah berapa ratus juta itu. Terus usahanya pun jadi hancur juga, udah berapa ratus juta juga. Ini kan hanya dari nilai 30 juta, tapi karena responnya yang salah tadi, akhirnya mau dampak ratusan juta, bahkan miliaran itu. Coba kalau dia waktu itu punya respon yang benar, terima kasih Tuhan, ternyata motorku bermanfaat bagi orang lain. Dia lebih membutuhkan. Dan aku tahu Tuhan, Engkau telah sediakan gantinya yang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Kan udah selesai. Bahkan pasti nanti dapat ganti yang lebih baik. Itu.